Ibu bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Engkau karuniakan. Terima kasih Tuhan Engkau berkenan menyapa kami hari ini. Siapkan hati dan pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kami, agar kami dapat merasakan sapaan Tuhan yang menguatkan dan menopang kami untuk melanjutkan perjalanan ke depan. Kudus dan layakkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Sapaan rohani hari ini dengan tema gagal faham. Diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai dengan 39. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada hal yang menarik yang kita belajar dari orang-orang Yahudi dan para elit Yahudi terhadap Yesus. Saya akan bacakan Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-31. Demikian. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus pada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi itu bersikap brutal kepada Yesus pada zaman itu karena gagal paham. Mereka tidak sanggup melihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa yang di surga melalui Kristus, tetapi yang dilihat oleh mereka adalah bahwa Yesus menghujat Allah. Dari mana mereka punya pemahaman seperti itu? Mereka mendapatkan pemahaman semacam itu dari kaum elit Yahudi zaman itu. Mereka mengapa menyuarakan, mendengungkan, memprovokasi umat Yahudi zaman itu dengan mengatakan Yesus penghujat Allah. Karena mereka merasa terganggu dengan kehadiran Yesus. Jadi gagal paham yang terjadi itu karena pemahaman yang salah, karena mereka mendengar sesuatu yang salah dan tidak sanggup melihat lagi sebuah hal yang baik. Akhirnya, ketika mereka gagal paham semacam itu, Yesus mencoba mengingatkan dan menolong mereka. Dibacakan dalam ayat 37 dan ayat 38. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi Tuhan Yesus mau mengatakan, jikalau dia sebagai seorang penghujat Allah, bagaimana mungkin perbuatan-perbuatan Bapa yang baik itu dilakukan? Kiranya umat Yahudi zaman itu diingatkan oleh Kristus, lihatlah seseorang, nilailah seseorang
dari pekerjaan karyanya, apakah yang dihasilkan itu sebuah karya Allah yang luar biasa. Saudara-saudara, apa yang kita bisa belajar dari gagal paham orang Yahudi ini? Yang pertama, setiap orang berpotensi untuk gagal paham ketika dia memberikan telinganya kepada orang-orang atau suara-suara yang salah. Yang hanya menilai seorang pemimpin dari sisi dia penghujat Allah. Tetapi tidak sanggup melihat bahwa dalam hidup pemimpin itu ada karya Allah yang luar biasa. Saya dan saudara bisa menilai salah tentang seseorang ketika pikiran dan hati kita hanya menilai sepihak, mendengar dari sepihak, lalu kemudian kita mengatakan dia menghujat Allah. Jikalau itu yang terjadi, kita sudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga yang terjadi adalah kemarahan, keirian, kedengkian, kebencian, dan ingin menghancurkan dan memusnahkan seperti umat Yahudi ingin melempari Yesus dan membunuh Yesus. Yang kedua, gagal paham terjadi ketika ada orang-orang yang merasa terganggu, iri hati, karena dia merasa segala popularitas, segala apa yang didapatkannya diganggu oleh pemimpin yang baik. Itulah yang terjadi di zaman Yesus. Yang melempari Yesus dengan batu adalah orang-orang Yahudi. Yang ada di belakangnya adalah pemimpin-pemimpin yang tidak diketahui. Ingatlah, jangan sampai kita gagal paham karena telinga kita terlalu tipis, mata kita terlalu pendek untuk melihat berita-berita hoax. Yang ketiga, apa yang kita bisa belajar dari gagal paham ini? Biarlah hati dan pikiran kita melihat pada satu fokus, karya Allah. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang terus berlangsung dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, bangsa dan negara saudara. Jikalau saudara melihat di kantor, ada orang yang menyebalkan, tetapi kita tahu kehadirannya mendatangkan pekerjaan Allah yang baik. Ada maksud Tuhan untuk kita belajar dari dia. Paling tidak, ingatlah perkataan Yesus mengatakan begini. Tapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kiranya dengan kacamata inilah kita melihat, memandang, mengukur orang lain, yaitu dari apakah karya pekerjaan dalam hidupnya mencerminkan karya Tuhan. Dari kejujurannya, dari ketulusannya, dari kuasa Tuhan dalam hidupnya, sehingga menghasilkan karya-karya yang baik. Kiranya saudara jangan gagal paham di rumah, di gereja, di persekutuan, di pekerjaan, di masyarakat. Sehingga jangan sampai api amarah, dendam kesumat, dan tindakan yang menghancurkan, dan saudara dipakai oleh kuasa-kuasa gelap untuk merusak seseorang. Tapi biarlah hidup kita melihat siapapun, termasuk orang yang mungkin tidak dalam kelompok kita, di dalam karya-karyanya secara objektif, bahwa ada karya Tuhan dalam hidupnya. Kiranya kita tidak mudah mendengar, menerima kabar dari manapun. Berita ini tidak hanya untuk orang-orang yang tidak percaya, tapi untuk saya dan saudara. Jangan sampai kita gagal paham. Akhirnya hidup kita tidak berkenan pada Tuhan. Hidup kita tidak bermakna. Hidup kita menghancurkan. Dan kita menjadi lawan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ampunilah kami jikalau kami seringkali gagal paham tentang orang lain. Jikalau di dalam pikiran dan hati kami saat ini muncul amarah, kebencian, dan dendam, karena bermuara
dari suara yang kami dengar, berita yang kami baca, tetapi kami tidak sanggup melihat pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam orang itu. Jangan sampai kami gagal paham. Akhirnya hidup kami tidak berkenan di hadapan. Tuntunlah kami melihat, tuntunlah kami diberi hikmat untuk mengerti dan sanggup melihat karya-karya Allah yang besar, sehingga kami dapat melihat setiap orang menurut kacamata Tuhan. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin.